Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. يا حي قيوم برحمتك نستغيث. يا حي قيوم برحمتك نستغيث. يا حي قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعوذ برضاك من سخطك. نعوذ برضاك من سخطك. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah rahmati Allah sekalian, insyaallah kita teruskan tazkirah mengenai qanaah ya, mengenai qanaah. Siri yang keempat nih ya, serial yang keempat. Dibacakan hadis Rasulullah SAW. Baginda bersabda, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah. Beruntunglah orang yang Islam kemudian diberi rezeki memenuhi keperluannya dan Allah bagi dia sifat qanaah. Qanna'ahu Allah. Ini di antara hadis yang menyanjung sifat qanaah ya. Kemudian dalam hadis dalam Quran ayat surat An-Nahl ayat 97. Menurut ulama ayat ini tentang qanaah. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ayat 97 ya. Boleh dibaca halaman 278 halaman ayat 97 halaman 278 surah An-Nahl. Man amila salihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh, baik lelaki begitu juga perempuan, dan dia beriman, kami akan beri dia kehidupan yang selesa. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan beri kehidupan yang selesa. Menurut ulama, menurut Muhammad bin Ka'ab, hayat thayyibah itu maksudnya al-qanaah. Maksudnya qanaah. Orang yang beriman dan beramal saleh, lelaki perempuan, Allah akan beri dia hayatan thayyibah. Artinya di sini apa? Menurut salah seorang ulama, maksudnya al-qanaah.
Demikian juga Ali bin Abi Thalib mentafsirkan ayat ini sebagai qanaah. Imam Hasan Basri juga mentafsirkan hayat thayyibah itu al-qanaah. Kehidupan yang selesai itu adalah qanaah. Subhanallah. Kemarin kita dah kemukakan gagasan Abu Sulaiman Ad-Darani, belum sempat dibagikan lagi ya, nanti akan dibagikan insyaallah. Katanya apa? Pesan beliau, Abu Sulaiman Ad-Darani, ulama yang hidup di abad kedua dan ketiga Hijrah, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna qauman talabul ghina fahasibu annahu fi jam'il mal ala wa innamal ghina fil qanaah. Katanya sini, ada manusia yang menduga bahwa kekayaan terletak dalam menimbun harta. Ada orang yang berpikiran katanya kekayaan itu kalau hartanya bertimbun. Salah, kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Kekayaan itu kalau diberi qanaah. Kalau diberi qanaah. Bila dia diberi qanaah, dia akan fokus beribadat. Dah sebut sebelum ini ya. Kalau dia tak diberi qanaah, dia tak akan fokus beribadat. Ibadat tak tentu, solat tak tentu, tahajud tak buat, ke masjid susah. Dia memikirkan rumah, kereta, duit, makan, minum, perhiasan, pakaian, anak istri. Dia tidak qanaah dengan apa yang ada. Bila dia qanaah, dia tidak fikir lagi tentang kebendaan. Dia akan fokus kepada Allah, fokus kepada ibadat. Maka dikatakan kekayaan itu, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, bukan karena banyaknya harta. Kekayaan itu qanaah. Sama juga dengan yang dikatakan dalam hadis tadi. Orang yang berjaya katanya, orang yang berjaya tadi, orang yang diberi sifat qanaah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah. Ini hadis Rasulullah SAW ya. Beruntunglah, berjayalah. Al-falah itu berjaya ya. Berjayalah umat Islam yang diberi rezeki sederhana saja. Yang penting dia tidak susah dan diberi qanaah. Karena orang itu kalau tidak qanaah nanti hatinya akan bercabang ya. Hatinya akan bercabang. Jadi kata Abu Sulaiman tadi, orang itu menduga bahwa kekayaan jika hartanya banyak. Salah katanya. Kekayaan itu kalau orang itu bersifat qanaah. Maka di hari Sabtu yang lalu kita ada kemukakan satu doa Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, saya memohon kepadamu agar diberi nafsul mutmainnah, beriman dengan saat pertemuan denganmu, mengimani saat pertemuan denganmu, redha terhadap ketentuanmu, dan qanaah terhadap pemberianmu ya Allah. Yang keduanya, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, ada juga manusia menduga bahwa kesuksesan hidup itu jika memiliki harta. Dari satu sisi dia cakap kalau dia kaya, dia banyak duit, dia selesa. Salah katanya. Keselesaan itu jika dia qanaah. Yang kedua, ada orang menduga bila duitnya banyak dia senang. Salah, kata Abu Sulaiman. Orang tu kalau duitnya sedikit dia senang. Karena kemarin ada disebut dia, rumah yang besar akan ditanya, kereta akan ditanya, duit akan ditanya, simpanan akan ditanya, kekayaan akan ditanya, semuanya akan ditanya. Ditanya satu persatu nanti. Harta akan ditanya, usia akan ditanya, masa muda akan ditanya. Jadi semakin banyak hartanya, semakin banyaklah pertanyaannya. Ada juga cerita tuh, cerita dua orang bersahabat di dunia sama-sama masuk surga. Berangkatlah daripada masyarakat ke surga. Sampai di satu checking point itu, pemeriksaan, orang yang berduit tadi tersangkut.
tersangkut. Yang duitnya pas-pasan saya sikit saja dia jalan saja. Dia sampai ke depan. Lalu kawannya risau, macam mana kawan saya tadi tak muncul-muncul. Dia dah jalan ke depan. Lantas lama-lama datang dia. Waduh, susah pertanyaan itu katanya. Saya berpeluh-peluh tadi menjawabnya katanya. Kalaulah katanya dijadikan air minum unta yang kehausan, minum peluh saya itu mungkin cukuplah untuk memberi unta itu puas katanya. Karena saking banyaknya peluhnya keluar menjawab pertanyaan itu. Ada cerita tu ya. Mungkin besok lusa kita boleh kongsi ceritanya lagi. Kemudian kata Abu Sulaiman Ad-Darani, ada yang mencari kemuliaan pada pandangan manusia, ada yang melihat orang. Kalau orang suka sama dia, dia pun suka. Kalau orang like dia, orang jempol dia, dia suka. Bukan katanya. Kemuliaan itu pada ketakwaan. Kemarin sudah disebut ayat dalam surah Al-Hujurat ya, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu diukur dari ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah. Kemudian pesan Abu Sulaiman yang terakhir, mereka menduga kenikmatan hidup pada pakaian yang cantik, pada makanan yang lezat. Itulah pandangan sebagian manusia katanya. Sebenarnya kenikmatan hidup itu jika keaibannya tertutup dan dia diberi keafiatan. Subhanallah. Kenikmatan hidup kalau keaiban kita ditutupi, kalau dosa kita diampuni. Bila dosa tidak diampun, nanti di padang mahsyar akan dibongkar di hadapan khalayak. Di hadapan istri akan dibongkar kelemahan suami. Benda yang istri tak tahu suami buat nampak nanti di sana. Perkara yang istri buat suami tak tahu nampak di sana nanti. Anak-anak buat perkara-perkara yang kalau dilihat orang tuanya dia takut, dia tak berani, nanti akan dibongkar di sana. Tengok ayatnya dalam surah At-Tariq. Tengok ayat dalam surah At-Tariq. Patutnya sekali-sekala surah At-Tariq ini dibaca juga ya. Patutnya dibaca juga was-sami'u At-Tariq. Bukannya panjang ya. Tengok ayat dalam surah At-Tariq bahwa perkara yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain nanti akan dibongkar. Halaman 591. Yauma tubulas sarair. 3 patah perkataan saja ya. Tapi ambil berkat kita bacalah surah ini pasal pendek ya. Karena sebelum ini kita ada sebut dalam hadis sahih, baginda berpesan siapa yang berada di rumah Allah di pagi hari, kalau baca ayat Quran, 1 ayat nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Artinya 1 kendaraan mewah begitulah. Karena dulu tidak ada kendaraan macam sekarang ya. Dulu kendaraan mewah orang tu unta. Siapa yang baca Quran di pagi hari di rumah Allah, nilainya 1 kendaraan. Kalau dulu unta ya, 1 ekor unta besar gemuk. Ayo kita baca surah At-Tariq 17 ayat pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Sadaqallahul azim. Yang
fokuskan yauma tubulas sarair. Pada hari itu segala perkara manusia yang tersembunyi akan dibongkar di sana. Subhanallah. Jadi kata Abu Sulaiman Ad-Darani, kenikmatan hidup itu kalau kecacatannya ditutupi Allah. Itulah maka Allah memberi kita masjid, memberi Quran, memberi Ramadan. Bulan Ramadan sepatutnya bulan mendilit dosa dari awal. Wa man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan betul-betul dia puasa mencari ridha Allah, merebut pahala Ramadan, hapus dosanya sepanjang. Jadi tidak dibongkar lagi nanti. Kes tidak berbangkit lagi, dah ditutup. Itu katakan Abu Sulaiman Ad-Darani, kenikmatan hidup kalau keaiban Anda tertutup dan Anda diberi keafiatan. Begitu juga dalam surah Al-Adiyat juga sama. Hampir sama dengan surah Al-Tariq ini. Wa hussila ma fis sudur. Artinya isi hatinya akan dibongkar nanti di sana. Akan didedahkan, akan dikemukakan. Surah Al-Adiyat halaman 599 dan 600. Subhanallah. Ayat 10, ayat wahusila ma fis sudur. Boleh kita baca ya. Ini pun surahnya pendek, 11 ayat pendek boleh dibaca. Tadi 17, ini 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وحصل ما في الصدور. Sama dengan tadi 3 patah ayat saja, 3 patah perkataan saja. Wa husila ma fi sudur, isi hatinya akan dibongkar nanti. Dalam hatinya, kalau dia berada di masjid ada Quran tak? Atau bila masuk masjid dalam hati Samsung juga. Hati Samsung masuk masjid. Tak boleh buka, tak boleh pegang Quran di masjid. Balik rumah Samsung lagi. Berapa jam Samsung satu hari? Berapa jam Quran? Wa hussila ma fis sudur. Isi hatinya nanti akan dibongkar. Yauma tublas sarair, rahasianya akan dikemukakan, didedahkan, dilihat oleh semua orang. Itu maka ada doa dalam surah Asy-Syu'ara ya. Doa Nabi Ibrahim. Cantik doanya ini. Apa katanya? Jangan hinakan saya nanti ya Allah di sana ya Allah waktu menghadapmu. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Cantik doa ini ya. Jangan engkau hinakan aku nanti di hadapan khalayak nanti di sana ya Allah. Di hadapan istriku, di hadapan anakku, di hadapan keluargaku. Surah Bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syu'ara. Doa Nabi Ibrahim ya. Bagus dia dibaca ini, dia panjang. Dihafal sebelum Ramadan, nanti bulan Ramadan dah lancar dibaca. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hina aku ya Allah di hari perbangkit nanti. Halaman 371 ayat 87. Kalau mau lengkap boleh sampai 89. Pendek saja ayatnya. Wala tukhzini yauma yub'atsun ayat 87 sampai 89. Ayo dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jangan engkau hina aku nanti di hari berbangkit ya Allah. Engkau dedahkan kecacatanku ya Allah, kecelaanku nampak sama orang semuanya ya Allah. Jangan begitu ya Allah. Tutupilah kecelaanku di dunia ini, nanti di sana tidak ada lagi. Tutupilah keaibanku selagi aku hidup ya Allah. Nanti di sana bersih. Rekod baik. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hina aku nanti di hari berbangkit sana ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di sana harta benda dan anak pinak tidak ada gunanya. Harta benda tidak berguna nanti di sana kecuali harta benda yang dimanfaatkan untuk berbuat taat. Kalau kereta dibawa ke masjid itu berguna nanti di sana. Dikasih prestasi nanti di sana. Dikasih nilai nanti di sana. Tapi kalau kereta tidur di rumah, keretanya tidur. Jam 8 baru bangun pergi pejabat. Pejabat jannah di masjid tidak pergi. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta benda dan anak pinak tidak berguna. Kecuali anak yang dididik untuk berbuat taat. Itu nanti ada dalam surah At-Tur. Anak yang dididik untuk berbuat taat, nanti bila sama-sama masuk jannah dengan mak bapaknya, mereka akan saling menaikkan derajat. Kalau anaknya yang tinggi, derajatnya insyaallah anaknya akan menaikkan derajat bapaknya. Kalau bapaknya yang tinggi, derajatnya datuknya lebih tinggi daripada anak cucunya, datuknya akan menaikkan derajat zuriatnya. Ada dalam surah At-Tur. Pada hari itu harta benda dan anak pinak tidak berguna. Anak pinak yang taat berguna. Anak cucu yang taat berguna, mak bapak yang taat berguna. Yang tak berguna tuh kalau tidak diajak ke jalan ketaatan. Keluarga yang taat, yang saleh di dunia ini didoakan oleh malaikat pemikul arasy, disebut dalam surah Ghafir. Dulu sudah bicara ya. Orang yang saleh, anaknya saleh, bapaknya juga, maknya satu keluarga saleh-saleh belaka. Malaikat mendoakannya 24 jam, tidak ada rehat. Ya Allah, ampun dosa orang ini, keluarga ini ya Allah. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam jannah ya Allah. Pelihara mereka daripada azab neraka ya Allah. Masukkan mereka ke dalam jannah bersama ayahnya, ibunya, datuk, nenek, kaum keluarganya ya Allah. Dan pelihara mereka pada COVID-19. Ada doanya dalam surah Ghafir. Tapi COVID itu tak disebut di sana. Tapi segala mara bahaya dan bencana ada disebut di sana. Ini termasuk doa COVID. Ayat dalam surah Ghafir. Sementara di sini, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta benda dan anak pinak tidak berguna illa man atallah biqalbin salim. Yang berguna qalbun salim. Hatinya bersih, sehat, clear. Masuk masjid, hati Quran. Subhanallah. Masuk rumah, hati Quran. Kotoran-kotoran lain itu tolong dibuang. Kalau lebih berat kepada benda yang lain daripada Quran, tidak bersih hatinya. Tidak bersih hatinya. Subhanallah. Jadi boleh kita doa, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Sebenarnya pangkal doanya dari ayat 84 ya. Tapi kita fokus pada 3 ayat saja. 87, 88, 89. Ini nanti dihafal, anak-anak semua baca banyak-banyak sebelum Ramadan, sebelum sungkai, sebelum buka baca dengan anak-anak. Tapi patutnya sungkainya di masjid ya. Kalau sungkai di rumah tidak ke masjid, rugi.
Rugi besar. Rugi besar. Orang yang berbuka puasa di rumahnya, tidak sembahyang berjamaah maghrib di masjid. Kenapa tak ke masjid? Mau berbuka dengan anak istri. Berbuka dengan anak istri. Panggilan Allah tidak dengar ke? Dah 11 bulan makan dengan anak istri. 1 bulan tidak boleh bersungkai berbuka di rumah Allah. Dan kan 12 bulan setahun. 11 bulan dah dengan anak istri. Ramadan dengan anak istri juga. Bila lagi dengan Allah? La ilaha illallah. Berbukalah di masjid. Orang yang berbuka di rumah, kalau los satu salat maghrib berjamaah contohnya ya, kalau los itu dengan niat supaya berbuka dengan rumah dengan keluarga di rumah, mungkin dia dapat untung 5 ringgit, rugi beribu-ribu ringgit. Untung 5, ruginya ribu, mungkin jutaan ringgit. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat ya. Nah, jadi ajaklah anak istri baca doa ini. Wala tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya Allah, janganlah hina aku nanti dari berbangkit sana, tutup kesku semuanya ya Allah. Seperti yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, kenikmatan hidup kalau kes Anda ditutup Allah dan Anda diberi keafiatan. Di dunia memang ditutup Allah, banyak benda yang dilihat, diketahui, dibuat suami istri tidak tahu, banyak benda Pak. Demikian juga banyak perkara yang istri buat suami tak tahu, banyak. Anak-anak juga begitu, Allah tutup. Tapi kadang ada juga yang terbongkar, terbukti. Tapi kebanyakannya ditutup. Tapi kita tidak mau ditutup di sini saja, mau ditutup di sana juga. Jangan nanti dibongkar di sana seperti yang disebut dalam surah At-Tariq, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Adiyat. Mudah-mudahan ya. Jadi ungkapan Abu Sulaiman Ad-Darani ini sangat cantik sekali. Kenikmatan hidup bukan pada pakaian yang cantik, yang necis kata orang Indonesia. Bukan pada makanan yang lezat, yang nyaman kata orang Brunei. Bukan itu. Kenikmatan hidup jika keaiban Anda ditutup dan diberi keafiatan, keselesaan jasmani dan rohani. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa asirna wa la tusir alaina, wa adina warda'ana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nusi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh. Fallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ihfazna fil hali wal ma'al. Allahumma hafazna fil hali wal ma'al. Allahumma hafazna fil hali wal ma'al jasadan wa ruhan ya mujibas sa'ilin. Uktub lana kullal khair ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir ya latifu ya khabir. Ultuh bina fima jarad bil maqadir wa yassir lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir wa hayyi lana kullal khair ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.